Selamat siang Ibu, perkenalkan Bu, saya dengan Dr. Sisil, dokter yang akan bertugas di klinik pada hari ini. Benar dengan Ibu Syifa ya? Ya. Usianya 30 tahun? Ya. Alamatnya di Depok? Ya. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran dan keseimbangan ya Bu. Adapun prosedurnya, nanti saya akan melakukan penglihatan terhadap telinga Ibu, bagian luar sampai bagian tengah. Kemudian mungkin menimbulkan sedikit ketidaknyamanan karena saya akan menekan telinga Ibu, kemudian memasukkan alat berupa otoskop. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pendengaran seperti tes Rine, tes Weber, dan tes Wabash. Kemudian tes berbisik juga ya Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tes keseimbangan seperti uji Romberg, kemudian tes stepping test, dan uji pointing test. Untuk tujuannya, tes pendengaran ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat gangguan pada telinga Ibu atau tidak. Sedangkan tujuan untuk keseimbangannya untuk mengetahui apakah ada gangguan keseimbangan atau tidak. Untuk itu, apakah Ibu bersedia Ibu? Bersedia. Baik, sedia ya Bu. Mari kita ke tempat pemeriksaan Bu. Mari Ibu, silakan duduk. Selanjutnya, saya akan menyiapkan alat-alat yang akan digunakan seperti lampu kepala, corong telinga, kemudian otoskop. Di sini saya menggunakan senter, kemudian pelilit kapas, pengait serumen, pinset telinga, dan garpu tala. Di sini saya menggunakan pulpen. Selanjutnya, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai pemeriksaan. Setelah itu, saya akan menggunakan lampu kepala dengan benar dan saya akan memulai pemeriksaan. Jadi pertama-tama saya akan melakukan inspeksi pada telinga pasien bagian luar, yaitu daun telinga. Pada inspeksi daun telinga, hasilnya yaitu normal. Terdapat lubang pada daun telinga, bentuknya normal, kemudian besarnya normal, tidak ada kelainan seperti hematom, dan tidak ada tanda peradangan serta sikatriks. Selanjutnya, saya akan melakukan palpasi pada telinga bagian depan dan bagian belakang. Kalau ada nyeri tekan, tolong bilang ya Bu. Iya. Sakit gak Bu? Tidak. Pada palpasi, yaitu hasilnya tidak ada nyeri tekan dan tidak ada benjolan. Selanjutnya, saya akan menarik telinga ke atas dan ke belakang. Sakit gak Bu? Tidak. Hasilnya yaitu tidak ada nyeri tekan dan tidak terdapat benjolan. Selanjutnya, saya akan menggunakan otoskop untuk mempermudah melihat liang telinga atau meatus auditorius externus dan bagian-bagian membran timpani. Cara memegang otoskop yaitu otoskop dipegang dengan tangan kanan untuk memeriksa telinga kanan pasien dan dengan tangan kiri untuk memeriksa telinga kiri pasien. Di sini saya menggunakan tangan kanan karena yang saya periksa telinga kanan pasien. Supaya posisi otoskop ini stabil, maka jari kelingking tangannya memegang otoskop ditekankan pada pipi pasien. Pada meatus auditorius externus atau liang telinga, hasilnya itu normal, tidak ditemukan adanya tanda-tanda radang, kemudian tidak ada cairan ataupun kelainan. Kemudian pada membran timpani, hasilnya itu normal, ukurannya normal, bentuknya intak, refleks cahayanya positif, tidak ada sikatriks, tidak ada retraksi, tidak ada penonjolan prosesus brevis, dan tidak ada perforasi. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada tragus. Ada sakit gak Bu? Tidak. Hasilnya yaitu tidak ada nyeri tekan.
Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pendengaran ya Bu. Pertama saya akan melakukan tes rina terlebih dahulu. Tes rina ini bertujuan untuk membandingkan hantaran melalui udara dan hantaran melalui tulang pada telinga yang akan diperiksa. Untuk prosedurnya, pertama-tama saya akan menggetarkan garpu utara terlebih dahulu. Setelah itu saya akan meletakkannya di belakang telinga Ibu atau pada prosesus mastoideus pasien. Bila sudah tidak terdengar, tolong Ibu bilang ya Bu. Sudah tidak terdengar dok. Selanjutnya setelah garpu utara ini sudah tidak terdengar, saya akan memindahkannya pada bagian depan telinga pasien kira-kira 2,5 cm. Apakah masih terdengar Bu? Masih dok. Masih. Bila masih terdengar berarti rinanya positif. Bila sudah terdengar rinanya negatif. Baik, interpretasinya yaitu jika rinanya positif berarti menunjukkan bahwa suara dari konduksi udara lebih keras dibandingkan konduksi tulang. Berarti menunjukkan tidak ada tuli hantaran. Kemudian jika rinanya negatif berarti menunjukkan bahwa suara dari konduksi tulang lebih besar dibandingkan suara dari konduksi udara. Berarti di sini menunjukkan adanya tuli hantaran atau tuli sensori neural total. Pada pasien ini hasil tes rinanya itu positif dalam batas normal, yang berarti tidak ada tuli hantaran. Selanjutnya kita akan melakukan tes Weber ya Bu. Adapun tujuan tes Weber ini yaitu untuk membandingkan hantaran tulang telinga kiri dengan telinga kanan. Untuk prosedurnya, pertama-tama saya akan menggetarkan garpu utara terlebih dahulu. Kemudian meletakkannya di garis tengah kepala, yaitu di vertex. Ibu bisa tolong beritahu saya Bu, suara yang lebih keras terdengarnya di telinga sebelah kanan atau telinga sebelah kiri Bu? Gak bisa bedain dok, suara yang lebih keras ke arah telinga mana? Baik. Interpretasinya yaitu jika pasien mendengar suara lebih keras ke arah telinga yang sehat, berarti lateralisasi ke telinga yang sehat. Lalu yang mengalami tuli sensori neural yaitu telinga yang sakit. Sedangkan jika pasien mendengar suara yang lebih keras ke arah telinga yang sakit atau lateralisasi ke telinga yang sakit, berarti telinga yang sakit mengalami tuli konduktif. Dan jika pasien tidak dapat membedakan suara yang lebih keras ke arah mana, telinga kiri atau telinga kanan, berarti disebut Weber, tidak ada lateralisasi. Pada pasien ini, hasil pemeriksaan tes Weber ini hasilnya normal, yaitu tidak ada lateralisasi. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan suaba ya Bu. Adapun tujuan pemeriksaan ini yaitu untuk membandingkan hantaran tulang yang diperiksa dengan pemeriksa yang pendengarannya normal. Syarat pemeriksaan ini yaitu pendengaran telinga pemeriksa normal dan telinganya dalam keadaan normal. Kemudian paha pasien harus sejajar dengan pemeriksa. Adapun prosedurnya yaitu pertama-tama saya akan menggetarkan garpu utara terlebih dahulu, kemudian meletakkannya di telinga belakang Ibu ya Bu, atau prosesus mastoideus pasien. Apabila sudah tidak terdengar, tolong Ibu beritahu saya Bu. Sudah tidak terdengar dok. Baik, sudah tidak terdengar. Kemudian saya akan memindahkannya ke prosesus mastoideus pemeriksa. Interpretasinya yaitu jika pemeriksa masih mendengar suara berarti disebut suaba atau pada kondisi tuli sensori neural. Dan apabila pemeriksa sudah tidak dapat mendengar, berarti pemeriksaan dapat dilakukan berulang dengan cara sebaliknya. Pertama, penala digetarkan, kemudian meletakkannya pada prosesus mastoideus pemeriksa terlebih dahulu. Setelah itu, memindahkannya pada prosesus mastoideus pasien. Apabila pasien masih mendengar, berarti disebut suaba memanjang atau tuli konduktif. Dan apabila pasien dan pemeriksa kira-kira masih sama-sama mendengar, berarti disebut suaba sama dengan pemeriksa. Pada pasien ini hasilnya itu normal, suaba sama dengan pemeriksa. Lalu kita akan melakukan tes berbisik ya Bu. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah terdapat gangguan pada pendengaran telinga Ibu atau tidak. Jadi untuk prosedurnya, pertama-tama saya akan berdiri
di belakang pasien kira-kira kurang lebih 60 cm. Ibu bisa tolong menghadap ke sana, Bu. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga kanan terlebih dahulu, sehingga telinga kiri harus ditutup dengan menggunakan kapas. Maaf ya, Bu. Ya. Lalu nanti saya akan membisikkan beberapa angka dan huruf. Nanti Ibu tolong ulangi ya, Bu, yang saya ucapkan. Ya. Baik, kita mulai ya, Bu. Ya. 5K1 alfa. 5K1 alfa. Baik, setelah itu saya akan memeriksa telinga kiri sehingga telinga kanan harus ditutup. Sama ya, Bu, seperti tadi. Jika saya selesai mengucapkan huruf dan angka, Ibu bisa mengulanginya. Ya. 4E 1 jeruk. 4E 1 jeruk. Baik, Ibu. Saya bisa lepas kapasnya. Hasilnya di sini yaitu pasien dapat mengulangi kalimat yang telah diberikan atau disebutkan. Berarti pasien tidak terdapat gangguan pendengaran pada kedua telinganya. Nilai normalnya yaitu 5/6 atau 6/6. Lalu saya akan mencuci tangan saya kembali setelah melakukan pemeriksaan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan keseimbangan ya, Bu. Baik, Ibu, jadi kita pertama-tama akan melakukan uji rombak ya, Bu. Ibu bisa ikuti saya untuk prosedurnya. Pertama, dirinya sejajar, berdiri sejajar. Kemudian tangannya dilipat di depan dada, matanya ditutup. Baik. Jika pasien dapat berdiri lebih dari 30 detik, berarti pasien normal, tidak ada gangguan keseimbangan. Di sini pasien dapat berdiri lebih dari 30 detik, berarti hasilnya itu normal. Baik, Ibu, boleh dibuka matanya. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji rombak yang dipertajam, yaitu pertama berdiri tegak, kemudian kaki tandem depan belakang, begini, Bu. Baik, setelah itu tangannya berada di dada, depan dada, kemudian matanya ditutup ya, Bu. Jika pasien dapat berdiri lebih dari 30 detik, berarti tidak ada gangguan keseimbangan. Di sini pasien dapat berdiri lebih dari 30 detik, berarti hasilnya itu normal. Baik, Ibu, boleh dibuka kembali. Selanjutnya kita akan melakukan uji stepping test. Ibu bisa ikuti saya untuk prosedurnya. Ibu bisa berjalan di tempat, Bu, dengan tangannya dilurusin, kemudian kakinya diangkat ini, Bu. Matanya ditutup. Terus, Bu, di tempat 50 langkah. Bila tempat berubah melebihi jarak 1 meter dan badan berputar lebih dari 30 derajat, berarti sudah terdapat gangguan keseimbangan. Baik, Bu, boleh berhenti. Pada pasien ini hasilnya itu normal, tidak ada tempat yang berubah melebihi jarak 1 meter, kemudian badannya tidak berputar lebih dari 30 derajat. Berarti hasilnya itu normal, tidak terdapat gangguan keseimbangan. Baik, Ibu, terakhir kita akan melakukan pulse pointing test ya, Bu. Pertama-tama Ibu bisa menentangkan tangan Ibu, ikuti saya, Bu. Kemudian tangannya diangkat ke atas. Lalu telunjuk menyentuh tunjuk yang lain dengan mata terbuka terlebih dahulu, Bu. Iya, gitu. Selanjutnya matanya ditutup, Bu. Baik, udah, Bu, bisa diturunin. Kemudian kita akan melakukan tes jari hidung, dilakukan dalam posisi duduk. Silakan Ibu duduk, Bu, ke tempat. Baik, Ibu, kita pakai dengan mata terbuka terlebih dahulu ya, Bu, melakukan pemeriksaannya. Jadi pertama tangannya seperti ini, Bu. Kemudian pegang hidungnya, kemudian tunjuk ke jari. Ini. Kemudian
Kemudian kita lakukan dengan mata tertutup, Bu. Ibu bisa tutup matanya. Kemudian pegang hidungnya seperti tadi. Sudah baik, Bu. Hasilnya itu normal, pasien dapat memegang telunjuk antara yang satu dengan yang satunya dan dapat memegang hidung dan jarinya. Baik Ibu, pemeriksaannya sudah selesai ya Bu. Hasilnya yaitu semuanya dalam batas normal, yang berarti tidak terdapat adanya gangguan pendengaran dan tidak ada gangguan keseimbangan pada Ibu. Selanjutnya saya akan mencatat hasilnya pada rekam medis Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Tidak, Dok. Sudah cukup jelas ya Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu. Selamat sore. Sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya.